Kalau misalkan kita tuh mau jadi ikutan relawan, harus gimana Pak? Bisa nggak? Orang-orang yang memang ingin bergabung dengan SL itu salah satunya adalah memiliki yang wawasan yang luas, salah satunya itu ya. Jadi jangan sampai ketika kita evakuasi korban, malah kita yang dievakuasi. Yang kedua juga kebutuhan, secara kebutuhan. Jadi kalau memang butuh ya kita buka, kita open rekrutmen. Kerelawanan untuk kemanusiaan adalah bentuk tindakan altruistik yang sangat berharga, menawarkan bantuan kepada mereka yang paling membutuhkan dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi individu dan masyarakat. Tumbuhkanlah jiwa sosialmu, tumbuhkanlah jiwa kemanusiaanmu, maka akan meraih manfaat yang luar biasa untuk masyarakat. Yang utamanya adalah mencari ridho Allah. Nah, relawan itu tidak mencari pamrih, tapi mencari ridho Allah. Ini sangat harus diapresiasi buat relawan ya, karena mereka tidak mencari pamrih sebetulnya, tapi karena jiwa sosial yang kuat, jiwa kemanusiaan yang kuat, insya Allah pahala dan berkahnya akan kalian dapatkan ketika menjadi relawan. Yuk ngobrol santai bersama Diagnosa, dialog sosial kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Diagnosa, podcast dialog sosial dan kemanusiaan. Hari ini kita akan ngobrol sama salah satu lembaga kemanusiaan yang bergerak di bidang kemanusiaan seputar rescue gitu. Nah, sekarang saya sudah bersama Pak Aceng selaku ketua ya, Pak. Ya, betul. Ketua dari SLI atau apa SLI itu Pak? Semut Lebah Indonesia. Semut Lebah Indonesia. Sebelumnya coba perkenalkan Pak, SLI itu apa sih dan bergerak di bidang apa? Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SLI ya, SLI itu Semut Lebah Indonesia. Kalau dari sisi kelembagaan itu lebih ke NGO ya, NGO ya, kan ada yayasan, ada ya, NGO. Betul. Nah, SL ini NGO, bergerak di bidang kemanusiaan sebetulnya. Memang yang melatar belakangi kami di terjun ke rescuean pertama adalah basis kami dari tim SLI sendiri memang dulunya pernah terjun di beberapa aksi sosial khususnya di kebencanaan. Oh, di kebencanaan. Dan akhir-akhir ini memang kedekatan kita dengan satu lembaga negara, Basarnas ya. Basarnas. Nah, ini alhamdulillah di tahun ini, bahkan di tahun 2023 kita di PKS-kan bahwasanya SLI menjadi mitra edukasinya Basarnas. Oh, mitra edukasi. Ya. Luar biasa. Nah, tapi sebelum kita ngebahas SLI-nya atau Semut Lebah Indonesianya, saya tuh pengen tahu latar belakang dari Pak Aceng sendiri gitu. Kenapa bisa terjun di dunia rescue atau kemanusiaan? Mengawalinya tuh gimana sih sampai bisa ngebentuk tim kayak SLI sekarang gitu Pak? Oke, baik, terima kasih. Jadi sebetulnya basic saya itu dulu sebelum membuat satu organisasi, saya sempat kuliah di Humas, di kejuruan Humas, dan memang ketertarikan saya di dunia kemanusiaan ini berawal dari kejadian gempa di Mamuju, Sulawesi. Tahun berapa tuh Pak? Itu kalau nggak salah di tahun 2019 kalau nggak salah. Memang waktu itu Copit, masa Copit ya. Masa Copit. Nah, waktu itu saya tergerak untuk bisa berangkat ke sana. Namun misi di sana memang saya bertemu dengan para penggiat yang sama mungkin ya di kebencanaan tersebut. Jadi akhirnya saya bertukar pikiran, saya mempelajari bagaimana cara mereka bisa terjun langsung ke lapangan dengan jiwanya yang tergerak, terus bisa hadir di lokasi kebencanaan. Ini menjadi latar belakang saya untuk bisa membuat satu lembaga atau organisasi lah ya, yang berkelanjutan dan memang sesuai dengan misi saya lah, lebih ke kemanusiaan. Nah, dulu waktu di Mamuju saya sempat membuat satu program namanya Masjid Darurat. Masjid Darurat. Nah, jadi
lokasi di sana memang waktu itu terisolir lah ya. Jadi satu sisi memang ada luar biasa juga, kejadian gempanya lumayan besar. Akhirnya saya banyaklah bertemu dengan para tokoh relawan yang super luar biasa di sana. Hingga akhirnya saya bisa hadir balik lagi ke Bandung itu membawa misi yang berkelanjutan setelah kejadian tersebut. Nah, hingga akhirnya saya mencari rekan atau teman-teman yang satu frekuensi dengan saya, yaitu lebih ke sosial kemanusiaan. Dan alhamdulillah sampai di tahun 2023 saya mendirikan satu lembaga NGO yang bernamakan Semut Lebah Indonesia. Jadi lebih ke sana sebetulnya. Oke, luar biasa sekali berarti awalnya tuh emang udah punya jiwa kerelawanan ya Pak dari. Ya, saya sangat terpanggil ya. Jadi kalau di bencana itu memang dari dulu itu ada satu keinginan, cuman kemampuan saya memang belum memenuhi itu ya gitu ya. Akhirnya saya hanya bisa melihat di TV gitu, dan keinginan itu akhirnya tidak terlaksana lah gitu. Kalau memang saya belum mencoba langsung terjun ke lapangan gitu. Nah, itu sih lebih ke sana. Tapi kan waktu zaman kuliah dulu mungkin nggak kayak sekarang ya Pak. Dulu makan informasi masih kurang, terbatas. Terus akses ataupun teknologi masih kurang gitu. Betul. Nah, itu. Bapak mengeksplor biar si jiwa kerelawannya terkeluar tuh gimana sih caranya Pak? Yang pasti relasi lah ya. Rekan atau relasi memang harus diperbanyak. Nah, yang sekarang yang terlibat pun juga di SLI kebanyakan mereka berbasisnya lebih ke penggiat alam atau para pencinta alam khususnya. Dan saya rasa memang basic kemanusiaan sosial ini atau kemandirian dalam sisi kerelawanan memang di pencinta alam ini sangat tumbuh lah, sangat luar biasa. Dan saya pertama melihat tuh waktu kejadian Aceh lah ya. Aceh itu ada teman-teman saya memang berangkat ke sana ke lokasi. Yang tsunami itu Pak? Betul, tsunami itu 2004 ya. Itu saya masih kuliah waktu itu. Jadi saya pikir sangat sangat ingin lah gitu untuk bisa hadir di posisi mereka, membantu masyarakat yang memang pada saat itu sangat menderita karena memang terjadi bencana. Nah, hingga akhirnya teman-teman yang satu misi ini berbasis dari tadi pencinta alam, akhirnya saya rangkul, saya ajak mereka gimana kalau kita coba bikin satu lembaga kemanusiaan yang dampak ke masyarakatnya itu terasa pada saat terjadi bencana. Oke. Tapi asli orang mana Pak? Saya Bandung. Asli orang Bandung. Saya lahir di Bandung kebetulan. Lahir di Bandung. Ibu saya dari Tasik, bapak saya dari Cirebon. Nah, ini dua. Tapi bapak lahir di Bandung. Berarti jadi orang Bandung. Asli di Bandung. Tapi kalau relasi itu banyaknya di Bandung atau di Cirebon? Kalau relasi di Bandung lah, karena saya pendidikan dari awal sampai akhir itu di Bandung semua. Nah, tidak yang keluar kota lah. Jadi banyak teman-teman yang sampai sekarang masih berhubungan itu ada komunikasi rata-rata di Bandung. Cuman ya karena perjalanan mungkin ada beberapa teman-teman yang sekarang mulai melintas dari beberapa kota provinsi yang lain lah. Alhamdulillah banyak saudara juga. Tapi emang dari awalnya cita-citanya pengen bergerak di bidang kemanusiaan ya Pak? Atau kan mungkin dari kecil atau waktu muda mah punya cita-cita selain kemanusiaan gitu Pak? Kalau dulu memang karena gini ya, kalau saya itu kan keluarga saya itu basisnya adalah project ya. Jadi jadi orang-orang yang suka main di engineering lah gitu ya. Kalau saya di masa STM juga memang jurusan saya lebih ke teknik. Teknik iya. Nah, cuma pada saat kuliah saya masuk ke jurusan yang memang kehumasan. Keluarga saya basisnya nggak ada yang kemanusiaan nggak ada. Cuman kalau masuk ke kehumasan, nah itu sudah mulai saya mulai belajar berinteraksi dengan satu lain pihak hingga akhirnya beberapa cara komunikasi yang baik dan benar seperti apa dengan teman-teman atau memang dengan bahkan sampai ke lembaga negara sekalipun, alhamdulillah ya memang sedikit-sedikit udah mulai saya tanamkan pelajaran dari situ hingga akhirnya
munculnya rasa kemanusiaan saya sebetulnya karena tadi frekuensinya saya tuh lebih sering juga sebagai penggiat alam ya, sering ke kegiatan outdoor lah khususnya. Nah ini ternyata beberapa pendidikan yang waktu saya masa sekolah itu ikutan pencinta alam, hingga masuk kuliah pun juga ikut pencinta alam, hingga akhirnya bentuk kepeduliannya pun muncul pada saat ikut berorganisasi di masa-masa sekolah gitu. Nah itu sih kebangun dari situ. Jadi dari keluarga cuman satu-satunya ya Pak? Betul. Saya dari 3 bersaudara cuman saya. Fokus ke kemanusiaan. Saya lebih. Keren Pak. Nah sekarang ngebahas SLI-nya nih Pak. Oke, siap. SLI itu kan Semut Lebah Indonesia. Esensinya apa sih nama Semut Lebah Indonesia? Kenapa nggak semut papatong gitu atau semut naon gitu? Kararange gitu. Tapi apa ya? Kenapa? Sebetulnya kalau filosofi semut lebah itu saya pikir juga masyarakat sudah tahu ya. Lebih sudah paham lah ya. Jadi makanya saya bikin filosofi atau bikin nama semut lebah ini biar masyarakat juga sudah bisa menerima bahwa semut itu sangat mereka bergotong royong lah ya. Berkoloni. Ya, mereka punya perilaku yang memang saling bersentuhan, terus saling saling bantu membantu gitu ya. Terus yang kedua dari lebahnya sendiri, kalau saya sih lebih mengambilnya pada satu sisi bahwasanya lebah ini memberikan satu efek manfaat. Meskipun lebah ini ketika memang terganggu ya dia akan mengeluarkan senjatanya lah ya. Jadi cuman saya tidak akan membahas ke sana yang lebih ke gotong royong dan memang memberikan asas manfaat untuk masyarakat. Nah, sebetulnya filosofinya memang sudah saya pahami bahwa ketika saya menyebutkan semut lebah ini pasti di beberapa masyarakat akan tahu maknanya itu seperti apa gitu. Ternyata sesimpel itu si esensi. Gak ada yang rumit lah. Gak ada yang rumit. Jadi teman-teman udah paham lah kalau kelakuan semut sama lebah tuh gimana. Tadi betul. Berarti condongnya mah lebih ke memberi manfaat pada orang banyak. Jadi saya mengajak semua unsur masyarakat kemanusiaan ini, ayo kita bergerak dan memberikan manfaat ke semua masyarakat. Jadi bukannya dari sisi kebencanaan saja, gitu. Intinya semua harus kita bantu. Nah kalau SLU tuh punya program, terus kalau programnya tuh fokusnya di program yang gimana Pak? Tadi seperti yang saya sampaikan di awal ya, bahwasanya awalnya itu kita memang belum bisa mengarahkan bahwa SLI akan dibawa kemana. Karena dasarnya adalah tadi kita sama teman-teman pengurus pun, jajaran pengurus SLI hanya sebatas menyukai dunia alam aja, jelajah rimba raya lah atau apapun itu. Jadi belum bisa mengerucut ke arah sana. Cuman satu kejadian yang memang waktu itu saya sama teman-teman ini membuat satu kegiatan. Sebetulnya judulnya adalah pelatihan kapasitas berkenaan dengan relawan sebetulnya. Dan ilmunya pun juga yang saya sampaikan waktu di pelatihan itu adalah berkaitan dengan kematerian outdoor saja. Para pencinta alam ya. Waktu itu judulnya teknik pengapian, manajemen shelter gitu ya. Terus manajemen perjalanan dan lain-lain. Nah, setelah kegiatan tersebut saya malah terinspirasi dengan beberapa teman-teman atau peserta yang lain yang tergabung. Waktu itu memang kolaborasi kita. Kolaborasi dengan beberapa organisasi yang mungkin sudah malang melintang di dunia kebencanaan. Nah, saya mempelajari itu ternyata ada satu hal yang memang sangat menarik nih di satu sisi bab kebencanaan. Saya mempelajari bahwasanya rescue ini atau SAR ini ternyata memang belum dikenal oleh semua masyarakat. Bahkan ada 2 lembaga negara yang berbeda antara BPBD dan Basarnas. Institusi yang berbeda dan mereka pun juga secara teknis di lapangan juga berbeda. Tapi karena memang warnanya sama, warnanya kan oranye tuh semua satu core ya Pak. Betul. Nah, seolah-olah itu satu bagian yang sama padahal berbeda. Jadi kalau BPBD itu yang saya tahu apa yang maksud dengan relawan itu namanya ada di BPBD. Nah, sementara kalau di Basarnas itu namanya potensi SAR. Nah, ini fungsinya berbeda di lapangan. Kalau BPBD sudah sama-sama tahu ya bahwa dia bergelut di bidang kebencanaan berkaitan dengan mitigasi,
pasca kejadian bencana. gempa ya, kejadian bencana, terus ada recovery, Yeah. psikososial dan lain-lain lah gitu ya, logistik termasuk dapur umum. Nah kalau Basarnas ini memang fokusnya di hari pada saat terjadinya bencana. Jadi kefokusan mereka adalah menyelamatkan korban, mengevakuasi korban. Nah SLI waktu itu diajak oleh salah satu pengurus dari Basarnas juga waktu itu, ada namanya Pak Iwan Ramdhani. Betulan beliau adalah salah satu tokoh pencetusnya SLI hingga bisa mengarah kepada SLI ini sebagian dari timnya atau potensi sarnya Basarnas waktu itu. Nah kami diarahkan oleh beliau hingga akhirnya dibina, dididik bahwasannya tim SAR ini memang harus orang-orang yang kompeten, orang-orang yang memang punya skill yang sudah diberikan ilmu pelatihannya. Artinya tidak sembarangan lah ya untuk bisa membantu orang. Nah setelah komunikasi dengan Pak Iwan ini, alhamdulillah SLI akhirnya bisa mengarah satu bidang yaitu ke kerescuan. Nah oleh beliau juga lah di tahun 2022 SLI menjadi tim mitranya Basarnas berkaitan dengan edukasi Basarnas, karena masyarakat itu belum memahami betul bahwa Basarnas itu siapa, Basarnas itu apa sebetulnya. Nah itu semua masyarakat, waktu saya beberapa kegiatan di masyarakat, ada SAR desa namanya waktu itu, dan saya kenalkan Basarnas, ternyata memang rata-rata belum mengenal. Masih belum institusinya tahu ya, itu Basarnas itu di ranah mana, terus memang di bawah siapa gitu. Nah ini memang sangat belum mengenal itu. Oke. Nah kalau untuk kompetensi dasar sendiri Pak, kompetensi dasar tenaga SAR-nya tuh gimana sih menyelenggarakannya gitu kalau di lapangan tuh? Karena ini ya, kalau SAR itu memang ada yang tertarik dengan jiwa SAR itu karena memang dia ingin menolong secara langsung. Ada yang memang secara profesi karena dia sudah memiliki skill memiliki skill untuk bisa menyelamatkan ketika ada sesuatu kejadian yang memang harus segera ditolong. Nah kalau tadi berkaitan dengan tim SAR-nya, memang ini secara undang-undang bahkan ya sekalipun dari Basarnasnya, bahwa penolong itu harus berbekal keilmuan. Jadi jangan sampai ketika kita evakuasi korban, malah kita yang dievakuasi karena kita terbatas kemampuan. Namun jiwa kita untuk menolong memang ada. Cuma karena memang skill dan ilmunya tidak ada, ya bisa fatal juga. Akibatnya bisa penolong tersebut lah yang akan menjadi korban yang kedua. Padahal misinya adalah dia ingin menyelamatkan. Nah yang dikhawatirkan adalah banyak masyarakat yang seperti itu. Namun dari sisi kemanusiaan ya memang lah ya, dari sisi kemanusiaan kita tidak bisa pungkiri bahwa ketika ada orang yang membutuhkan pertolongan, memang harus segera ditolong. Cuman kita harus bisa menahan diri, bahkan bisa cenderung lebih ke menggunakan dasar dan SOP. Ketika memang menolong itu harus sesuainya itu seperti apa gitu, SOP seperti apa. Jadi akhirnya kita diarahkan oleh Basarnas bahwasanya ketika menjadi tim SAR itu harus memiliki bekal ilmu yang kompeten. Nah, bahkan dari awal juga ada penyuluhan, terus ada pelatihan, pembinaan hingga BIMTEK, sertifikasi dan uji kom atau uji kompetensi. Nah, itu syarat dasarnya bahwa potensi SAR itu nggak sembarangan, nggak siapa saja boleh bisa. Meskipun semua manusia punya rasa manusiawi ya Pak. Nah tadi betul seperti itu. Cuman kan untuk teknis ke lapangannya mah nggak ujuk-ujuk. Jadi konyol mungkin ya Pak kalau gitu. Betul, karena banyak lah yang kejadian. Saya bahkan ada pengalaman lah ya, ada dua yang tenggelam di kolam gitu ya, karena dia tahu bahwasannya itu harus segera ditolong, dia menolong tapi tidak memiliki kemampuan, akhirnya dua-duanya jadi korban. Nah yang kedua itu waktu kecelakaan di Cicalengka kalau nggak salah ya, ada anak kecil yang memang terjadi laka lantas, terus ada bapak-bapak yang memang nggak tahu, saya juga waktu kejadian itu apakah si bapak itu memiliki keilmuan mendasar atau tidak. Jadi ketika membantu anak atau membantu si korban tersebut, akhirnya malah bukannya selamat waktu sampai ke rumah sakit, malah sampai bahkan meninggal dunia. Oke.
Tapi kalau peran SLI sendiri, kalau untuk di operasi SAR tuh biasanya ngambil ranah apa Pak kalau untuk? Nah ini yang sudah kita lakuin ya. Jadi pertama kalau SLI itu memang secara SLI kita baru terjun itu di Cianjur waktu itu ya. Karena waktu itu kita dapat tugas untuk mendata dan assessment khususnya ya, mengecek secara visual di lokasi kejadian, bahkan mendeteksi jumlah korban dan memang hal apa saja yang harus segera ditindaklanjuti waktu itu. Jadi kalau dari sisi arahan dari Basarnas, kita itu fungsinya adalah mengawasi dan memang mengassessment ketika terjadi bencana. Nah, waktu itu di Cianjur kita daerah ke sana, akhirnya kita menemukan satu desa yang jumlah korbannya luar biasa. Waktu itu kita coba komunikasi bahwasanya di desa ini yang kita tempatin ini akhirnya kita menemukan beberapa korban yang harus segera dievakuasi. Nah, ini menjadi bentuk pelaporan komunikasi antara SLI dengan tim Basarnas. Namun beberapa kejadian dari bencana pun juga SLI hadir di beberapa bencana alam juga, membuka posko layanan. Artinya kita bergabung dan berkolaborasi dengan stakeholder yang lain hingga akhirnya kita membentuk satu posko membantu di mana para penyintas ini bisa terakomodir secara kebutuhan, terakomodir secara fasilitas dan komunikasi. Karena pada dasarnya memang crowdednya pada saat terjadi bencana ini luar biasa. Nah ini hanya kita SLI hadir di situ untuk bisa meluruskan dan memang mengarahkan ya, mengkoordinir masyarakat agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Oke. Kalau SLI sendiri, apakah ada kegiatan atau program yang lainnya selain SAR gitu Pak? Kayak mengedukasi atau? Oh iya ada. Nah salah satunya itu tadi yang sudah kita sepakati, ya kita sudah PKS-kan dengan Basarnas. Salah satunya adalah SLI tunjuk sebagai mitra edukasinya Basarnas itu berkaitan dengan SAR Go to School. Nah, jadi kita sekolah-sekolah. Kita hadir di beberapa sekolah-sekolah yang beberapa sekolah sudah kita kunjungi lah ya. Terus SAR Go to kampus, SAR Go to pesantren, dan yang terakhir ini ada SAR desa. Dan yang akan kita garap di tahun ini ada SAR wisata. SAR wisata. Nah, ini sudah kita jalankan. Cuman yang SAR desa lagi proses. Alhamdulillah kemarin Desa Ciporeat juga sudah kita lakukan edukasi dan penyuluhan. Terus Kelurahan Pajajaran. Nah, ini Kecamatan Cicendo juga kita udah lakukan penyuluhan. Nah, ini artinya kita bagian dari mengenalkan kepada mereka terkait dengan substansinya Basarnas dan peran SLI yang menjadi mitra pada saat itu di satu wilayah hingga akhirnya bahwasanya ketika terjadi itu tidak cenderung lebih ke menunggu Basarnas datang intinya gitu. Kita hadir itu mengedukasi masyarakat agar bisa mengevakuasi mandiri, bisa menyelamatkan secara mandiri agar kejadian itu tidak bisa terhindari lah intinya seperti itu. Tadi kan kata Pak Aceng sendiri, edukasi itu bukan hanya ke masyarakat, bahkan tadi ke sekolah, ke kampus, ponpes, bahkan sampai ke tempat wisata pun harus. Seberapa pentingnya sih edukasi tentang kebencanaan ini Pak? Nah ini kan bagian dari ilmu kemandirian lah ya. Jadi SAR itu kan sebetulnya semua itu adalah potensi SAR. Bukan hanya Basarnas, semua atau bukan hanya SLI juga gitu ya. Tapi semua masyarakat adalah potensi SAR. Jadi bagaimana dia bisa menyelamatkan secara dirinya, keluarganya dan lingkungannya. Jadi harapannya memang dengan adanya edukasi ini, usia dini pun juga kita sudah sampaikan bahwasannya adik-adik ini misalnya atau di tingkat SD gitu ya, kita coba kenalkan tingkat SD bahwasanya ketika terjadi sesuatu di rumahnya atau di perjalanan, minimal mereka sudah bisa mengevakuasi mandiri, bisa menyelamatkan secara mandiri. Karena kalau tadi bersentuhan langsung atau memang menunggu komunikasi dengan Basarnas, ini harapannya akan menjadi lama dan memang bumerang untuk menindaklanjuti ya pada saat itu memang harus segera ditindak. Namun juga karena keterbatasan hingga akhirnya
tidak bisa apa-apa. Nah ini edukasi ini saya sampaikan agar mereka bisa mandiri, bisa menyelamatkan secara mandirinya. Nah baru kesananya nanti bisa menyelamatkan keluarganya dan selanjutnya bisa menyelamatkan secara lingkungannya. Nah ini yang harapan kita itu seperti itu, edukasinya seperti itu. Jadi nggak hanya masyarakat secara apa ya, kalau ya udah berumur lah ya atau udah dewasa, nggak seperti itu. Tapi kita sampaikan edukasi ini ke semua pihak. Bahkan kalau saya lihat di Basarnas sendiri pun juga ada ya, kalau nggak salah Sargo to School, tapi di tingkat usia dini itu ada TK kalau nggak salah. Di TK tuh mereka sudah main ke sana. Nah, cuman kalau untuk SL ini sentuhannya langsung ke masyarakat. Makanya ada Sargo to School, itu aspeknya ke pendidikan. Mahasiswa juga masih masuk ke pendidikan, baru Sardesa juga masuk ke masyarakat. Nah, pesantren juga masih pendidikan, namun spesialisnya lebih ke keagamaan. Terus baru ada sarwisata. Nah sarwisata juga tetap kita coba arahkan itu agar mereka bisa mengevakuasi, khususnya untuk sarwisata ya. Sarwisata itu kan ruang lingkupnya adalah para tamu wisata yang hadir di situ. Bagaimana cara meningkatkan kenyamanan, keamanan dan segala macam hingga si tamu wisata itu bisa terjaga pada saat memang ada di lokasi wisata tersebut. Nah, berarti saking pentingnya edukasi tentang kebencanaan ini, bahkan sampai tingkatan TK pun harus sudah tahu ya. Karena saya pernah baca di artikel tuh, tadi yang kata Bapak sebutkan tuh 90% lebih tuh berhasil atau selamat dari bencana itu emang dari sendiri betul. Dari sendiri dulu. Sendiri gitu. Sebelum nanti ada keluarga atau lingkungan, yang bahkan lain. Dari sari yang datang gitu ya. Betul. Jadi tingkatannya adalah edukasi itu minimal buat diri sendiri aja dulu lah. Dia bisa menyelamatkan gitu. Bagaimana harus dia apa yang harus dilakukan nih ketika memang terjebak dalam situasi sulit ya. Artinya apa yang harus dikerjakan sama si orang tersebut. Nah, kalau sudah teredukasi dan terpahami, saya yakin dia bisa survive dan dia bisa menyelamatkan dirinya lah secara mandiri. Oke. Pak, kalau misalkan ada orang awam nih yang belum tahu atau tidak pernah tahu mungkin tentang edukasi ini, apa yang biasanya harus dilakukan oleh orang awam tersebut kalau ada bencana misalkan tuh, biar kita tuh seenggaknya bersikap yang benar lah gitu Pak. Oke. Yang pasti harus belajar lah ya. Belajar mencari informasi. Saya yakin informasi berkaitan dengan SAR itu juga banyak ya di Google asal kitanya mau. Dan bagaimana cara penanganan atau menangani ketika memang terjebak dalam satu sisi di masalah bencana. Artinya peran serta masyarakat dalam hal bisa paham terkait dengan penyelamatan diri ini memang sangat diperlukan, karena ya itulah tadi ya, karena kita bersinggungan dengan satu lingkungan yang berbeda. Karena di satu sisi ada beberapa yang memang Basarnas itu hadir hanya di kebencanaan saja, sebetulnya kan tidak. Waktu kejadian kemarin kecelakaan kereta api juga hadir kan. Itu yang berhak masuk sesuai dengan SOP-nya adalah Basarnas. Belum yang masuk ke sumur, belum yang macam-macam lah. Nah, ini artinya perlu dasar peran masyarakatnya itu sendiri. Ada kemauan untuk bisa paham dan memang mau mengetahui dan mencari ilmu apa saja nih yang harus dipegang oleh si masyarakat tersebut di satu wilayah. Misalnya kalau satu wilayah ini misalnya ke berpotensi lingkungannya berpotensi banjir atau lingkungannya berpotensi longsor, artinya si masyarakat tersebut harus bisa mempelajari sesuai dengan kultur wilayahnya. Karena ini menjadi penyebab atau berpotensi terjadi bencana. Karena kalau paham bahwa kita tinggal di satu lingkungan atau di satu lokasi yang memang ternyata memungkinkan berdampak terjadinya bencana, misalkan longsor, berarti masyarakat tersebut harus paham bahwasanya bagaimana kalau terjadi longsor, bagaimana dia harus bisa mengevakuasi diri dan bagaimana arahan-arahan agar ketika terjadi bencana itu di mana satu titik kumpulnya nih gitu kan. Siapa yang mengarahkan itu? Nah, kalau misalnya memang semua masyarakat yang tinggal di satu wilayah yang berpotensi bencana dan tidak mengerti apa-apa, nah ini yang sangat bahaya. Nah, peran serta SLI hadir ke beberapa wilayah adalah seperti itu. Jadi kita datang ke beberapa desa yang memang saya sampaikan bahwa Bapak tahu nggak ini bahwa di lingkungan ini adalah berpotensi longsor misalnya.
mereka tahu, oh iya Pak saya paham, saya tahu ini berpotensi longsor. Tapi karena memang minimnya edukasi dan minimnya pengetahuan, terus tidak adanya penyuluhan dan pengarahan, akhirnya mereka pun juga itu menganggap biasa-biasa saja. Nah itu terjadi di kejadian bencana longsor Cipongkor ya, kemarin. Nah itu karena sebetulnya udah ada edukasi, sebetulnya ada pengarahan bahwasanya ini adalah daerah yang rawan longsor, tapi karena mereka tidak mau tahu dan nggak mau tahu mungkin ya berkaitan dengan ilmu SAR itu dan cara penyelamatan, ya akhirnya banyaklah korban yang terjadi seperti itu. Apalagi di Jawa Barat tuh potensi bencananya paling banyak ya Pak. Betul. Apalagi sekarang kan lagi isu-isu kencangnya itu pas sesar Lembang ya. Iya betul. Memang di satu sisi sesar Lembang ini harus disampaikan dan diedukasi ke masyarakat, tapi di satu sisi cara penyampaiannya ini nih yang harus memang bisa diterima oleh masyarakat. Karena saya khawatir ya kalau saya berdasarkan saya pribadi yang menganggap bahwasanya memang edukasi sesar Lembang itu penting disampaikan, tapi di satu sisi mungkin ada juga yang ketika disampaikan itu munculkan kepanikan, munculkan ketakutan. Nah ini yang harus kita memakai metode cara menyampaikan bahwasanya Jawa Barat ini secara ruang lingkup adalah daerah yang berpotensi banyak sekali bencana yang macam-macam. Gitu. Oke, berarti SL itu selain fokus di SAR-nya, fokus juga di edukasi, memberikan manfaat ke masyarakat luasnya gitu Pak. Nah, awal mula nih Pak bisa bermitra dengan Basarnas itu gimana? Terus apakah SLI sendiri punya mitra-mitra lain selain Basarnas gitu? Saya pertama SLI gabung dengan Basarnas itu tadi ya. Saya dikenalkan oleh Pak Iwan tadi. Akhirnya ternyata kalau saya ya pandangan saya bahwasanya sebetulnya di Basarnas itu ada forum namanya. FKP 3D, forum koordinasi terkait dengan potensi dan pertolongan. Jadi semua yang berunsur lembaga-lembaga keresiuan itu dikumpulkan di forum FKP 3D Jawa Barat namanya. Nah ini adalah grassroots-nya lah ya, kaki tangannya ketika ada operasi SAR. Nah ini yang bergerak ini adalah organisasi yang lain yang memang tergabung di satu forum namanya FKP 3D. Nah aksinya mereka ini hanya pada saat terjadi operasi, misalnya ada anak tenggelam lah, ya, dayung patah dan lain-lain. Sudah kejadian menurut ya. Betul. Nah ini terjun, mereka semua pasti akan terjun, banyak sekali. Nah ada satu kebutuhan dari Basarnas bahwasanya Basarnas ini memerlukan satu lembaga yang memang harus bisa menyampaikan berkaitan dengan edukasi tadi. Karena Basarnas ini kalau dari secara SDM mungkin agak terbatas lah ya, dan memang dari program edukasi ini tidak ada waktu itu. Nah hingga ketika SLI masuk kita ditawarkan bahwasanya SLI mau nggak saya jadikan mitra nih khusus untuk edukasi, karena aksi atau memang OPSAR itu banyak, stakeholder yang lain, di edukasi tidak ada. Gitu. Belum ada yang membantu itu. Jadi artinya di satu sisi mungkin kebutuhan Basarnas juga bahwasanya SL ini digabung atau diajak bermitra dengan Basarnas khusus untuk mengedukasi masyarakat berkaitan dengan SAR. Nah ini menjadi pintu pertama masuknya SLI ke Basarnas, sehingga akhirnya core kita ini berbeda dengan FKP 3D. Kalau kita itu wadahnya pembinaan, mewadahi pembinaan, bahkan meregenerasi potensi SAR yang baru, menumbuhkan embrio baru berkaitan dengan potensi SAR. Nah setelah kita edukasi, setelah kita godok, baru kita arahkan ke FKP 3D. Nah aplikasi dan implementasinya dari edukasi ini baru di FKP 3D. Bagaimana cara simulasinya, bagaimana cara menggunakan alat-alat yang memang sudah disiapkan oleh Basarnas. Nah ini menjadi satu kesatuan lah ya. Akhirnya Basarnas menitipkan ke SLI untuk mencari regenerasi. Baru regenerasi ini kita arahkan ke FKP 3D untuk mengimplementasikan materi atau keilmuan yang kita sampaikan gitu. Sebetulnya lebih ke arah sana. Alhamdulillah sekarang udah bisa tahun ketiga lah ya. Oh iya sekarang kita udah bisa berjalan. Nah dengan lembaga lain alhamdulillah kita juga sama, terakhir itu kita kerjasama
dengan Kodam 3 Siliwangi. Kodam 3 Siliwangi. Nah, jadi SLI kerjasama dengan Kodam 3 Siliwangi itu berkaitan dengan leadership ya, atau wawasan kebangsaan untuk potensi SAR. Jadi berkepemimpinan atau mempunyai jiwa pemimpin berkaitan dengan potensi SAR. Ini saya mengajak Kodam 3 Siliwangi dan Rindam untuk bisa bekerja sama dalam menyampaikan satu edukasi berkaitan dengan kepemimpinan. Alhamdulillah kita sudah berjalan di setiap tahunnya. Terus Pak, apakah semua lembaga kerelawanan atau kemanusiaan itu bisa menjadi mitranya Basarnas atau dipilih khusus sama Basarnasnya gitu? Kalau yang terjadi sama SLI ya, Iya. Yang terjadi sama SLI itu adalah pertama ada alasannya. Alasannya ada kekosongan berkaitan dengan edukasi. Karena mungkin sejauh ini yang saya tahu edukasi kan ya harus dikerjakan oleh Basarnas langsung sebetulnya ya. Cuman mungkin yang melatar belakangi SLI bisa menjadi bagian dari kemitraan adalah kebutuhan. Ada salah satu kebutuhan yang memang harus dilakukan oleh mitra. Nah, salah satunya mungkin kalau SLI ya tadi berkaitan dengan edukasinya. Kalau pihak-pihak lain yang memang ingin menjalin kemitraan dengan Basarnas ya mungkin bagi Basarnas bisa-bisa saja, asal mungkin tadi secara kebutuhan pos mana yang memang harus diisi ya kayaknya mungkin mereka akan mencari mitra tersebut. Karena di satu sisi kan tadi ya saya bilang bahwa beberapa stakeholder atau organisasi-organisasi yang berkaitan dengan potensi SAR itu sudah mereka wadahi sebetulnya ada di forum koordinasi pencarian dan pertolongan daerah, itu yang dimaksud dengan FKP 3D. Dan saya yakin di beberapa organisasi yang tergabung di FKP 3D ini ya macam-macam pasti kan, macam-macam secara individu organisasinya seperti Wanadri, terus Trabasnya, ada bahkan yang ramai sekarang itu apa ya BB 1% tuh ya BB1%. Itu ada kerescuannya dan mereka dipayungi oleh FKP 3D. Nah, kenapa mereka memayungi itu ya artinya supaya tidak liar. Beberapa organisasi-organisasi itu terkoordinir ketika ingin melakukan pencarian dan pertolongan. Nah, yang menjadi apakah ada bisa berkaitan dengan kemitraan ya saya pikir sih saya yakin pasti ada. Cuman ranah mana yang memang diperlukan oleh Basarnas untuk menjalin kemitraan ini mungkin lebih ke substansinya Basarnas sebetulnya, lebih ke Basarnas saya yang mengetahui itu. Dan apakah bisa dan tidaknya menurut saya pasti bisa saja. Yang terjadi malah kan SLI juga ditunjuk ya tanpa disangka-sangka ya. Artinya SLI juga pada waktu dijadikan mitra Basarnas itu secara operasionalnya, secara kinerja bersama Basarnas waktu itu masih bahkan sama sekali masih belum pernah gabung dengan Basarnas gitu. Cuman karena kita melakukan bentuk pelatihan akhirnya merangkul lah gitu, akhirnya merangkul SLI untuk dijadikan satu organisasi yang termitra dan tercatat lah bahwasanya SLI fokus di bab edukasi gitu. Nah, karena awal pelatihan itu mungkin bisa-bisa saja sih menurut saya gitu. Berarti semua lembaga kerelawan pun bisa menjadi sangat berpotensi. Mereka juga karena kan gini, bukan kelemahan sebetulnya. Karena kan Basarnas ini satu secara SDM juga dia terbatas. Nah, dari kebutuhan secara operasional dan memang harus memasyarakatkan SAR gitu ya. Artinya menyampaikan SAR ini ke semua elemen masyarakat. Ini tidak bisa mereka garap sendiri. Artinya karena tadi kebutuhan SDM. Nah, kalaupun memang ada mitra lain atau memang ada salah satu organisasi lain yang ingin bermitra, selama memang itu tujuannya untuk menjalin kolaborasi yang baik dengan Basarnas, saya pikir bisa-bisa saja banyak aspek-aspek lain yang mungkin bisa diisi oleh organisasi lain yang hingga akhirnya menjalinlah satu bentuk kemitraan. Banyaklah, saya pikir banyak. Berarti Basarnas sendiri pun tetap membutuhkan lembaga-lembaga yang sangat untuk berkolaborasi sama Basarnasnya. Betul. Karena kan kalau dari sisi operasi atau pada saat melakukan pencarian dan pertolongan itu pada saat terjadinya itu kan tidak mungkin Basarnas sampai menerjunkan ratusan orang, itu tidak mungkin. Mereka paling hanya sebagai koordinator saja
4-5 orang yang terjun di lapangan, tetap itu ada TNI Polri juga terlibat. Dan bahkan mitra bagian dari potensi SAR pada saat operasi SAR itu TNI Polri sangat di depan mereka. Tapi tetap induknya adalah Basarnas. Dia meskipun setara kelembagaannya juga TNI mungkin lebih di atas Basarnas, tapi secara institusi dan pada saat di lapangan itu Basarnas yang lebih berwenang untuk bisa mengarahkan dan mengkoordinir semua yang terlibat pada saat terjadi operasi SAR. Itu TNI Polri dan masyarakat pada umumnya, semuanya itu dari Basarnas. Berarti lembaga relawan yang lain pun tidak bisa asal inisiatif gitu ya Pak? Kalau betul, ya. Nanti juga akan dibikin satu bentuk klaster ya. Jadi Basarnas akan membuat satu klaster-klaster tertentu hingga akhirnya koordinir itu terpusat ke satu induk data dan informasi, yaitu ke Basarnas. Nah ini misalnya kalau operasi SAR itu ada namanya Pak Kasiop, itu Pak Supriyono. Nah ini dia lebih dekat dengan para potensi SAR pada saat di lapangan, dan lembaga-lembaga pun juga saya pikir banyak yang menjalin baik dengan mereka gitu. Oke. Untuk SLI sendiri Pak, sekarang tuh berapa anggotanya Pak kalau boleh tahu? Sekarang itu sudah 19 orang ya. 19 orang. 19 orang, 6 manajemen, berarti sisanya tim teknis di lapangan. Nah, gitu itu juga secara bidang juga macam-macam. Ada yang mewakili bidang kehumasan, ada yang mewakili bidang kebencanaan terkait bab mitigasi gitu. Ada yang operasi SAR gitu. Alhamdulillah kita juga memang dari 15 ini terpenuhi. Cuma kalau pada saat di lapangan ya tadilah banyak kemitraan kita juga ya. Yang ingin terlibat, bahkan kalau SL itu biasanya gini, kalau di operasi SAR itu suka terjun di operasi SAR, bahkan kita cenderung bukan pada saat tugasnya itu bukan mencari dan menolong orang-orang korban, justru kita diarahkan oleh Basarnas itu malah membantu tim Basarnas dan tim potensi SAR itu di keposkoan berkaitan dengan dapur umumnya, terus pos hangat, pos segarnya, itu SLI hadir di situ biasanya gitu. Beberapa kejadian ya kita hadir di sana. Nah ini dari tim yang 15 inilah yang diterjunkan oleh kita. Kan dengan 19 orang anggota ini Pak, gimana cara SL itu mengembangkan potensi tiap SDM-nya biasanya? Yang pertama SL itu ada jadwal upgrading skill ya. Kita mengupgrade ya, mengupgrade-nya mereka untuk bersertifikasi. Nah jadi 15 orang yang sudah menjadi bagian dari SLI itu kita sekolahkan. Nah, bahkan dari Basarnas itu kita sudah ada 4 orang yang sudah bersertifikasi secara keilmuan khusus berkaitan dengan janggal ya, gunung hutan, dan satu lagi sudah teruji artinya sudah lulus tes uji kompetensi. Nah itu 1 orang. Nah nanti mungkin di tahun ini juga nanti kita akan coba pilih lagi berkaitan dengan upgrading skill dari tim kita juga, agar memang di sisi kebencanaan, apalagi kan kita ditunjuk sebagai mitra edukasi, artinya secara keilmuan pun juga bagi si pematerinya, bagi narasumbernya, saya pikir juga bukan orang-orang yang memang hanya sekedar hobi saja, tapi memang secara akademisinya juga memang sudah terpenuhi dan siap tempur untuk ke masyarakat. Berarti mengupgrade skill SDM SL itu salah satunya tadi mengedukasi atau mengasih pelatihan gitu ya Pak, untuk SDM-nya biar sesuai kompetensi dan kebutuhan lapangan mungkin. Iya betul. Jadi bukan hanya dari SAR aja ya. Jadi kalau yang kita sekolahkan itu bukan hanya dari sisi SAR saja. Jadi ada saya kayak kemarin waktu pembelajaran ke daerah Bogor kalau nggak salah, kita menyekolahkan 2 untuk bisa belajar bermanajemen posko dan manajemen shelter. Nah ini kita coba membangun itu, kita coba mengupgrade itu biar memang di satu sisi tim-tim kita juga secara individunya gitu, baik secara individu atau memang membawa lembaga SRI-nya ya mempunyai wawasan yang baik lah, wawasan yang baik, dan memang secara keilmuan dan keahlian juga mereka sudah memiliki itu. Oke. Seru sekali ngobrol kita sama Pak Aceng ini ya. Jadi buat teman-teman nih atau buat sobat-sobat Humanity, ini ada yang nanya kan tadi Pak pas saya sebelum mulai nih.
Kalau misalkan kita tuh mau jadi ikutan relawan atau misalkan kerucutnya mah mau ikut jadi anggotanya SL itu, apakah ada syarat tertentu atau harus gimana Pak? Bisa nggak? Bisa-bisa aja sebetulnya ya. Cuman memang gini. Jadi kita tidak setiap tahun juga, kita tidak setiap saat juga membuka relawan-relawan baru ya. Jadi bukan berarti ketika banyaknya relawan atau SDM yang tergabung di SLI ini akan memudahkan hal-hal lain ya berkaitan dengan kinerja SLI. Tapi kita memang sangat memilah dan memilih lah ya orang-orang yang memang ingin bergabung dengan SLI itu, salah satunya adalah memiliki yang wawasan yang luas, salah satunya itu ya. Yang kedua juga kebutuhan, secara kebutuhan. Jadi kalau memang butuh ya kita buka, kita open rekrutmen pada saat itu. Tapi kalau misalnya memang ternyata ini sudah terpenuhi ya artinya kita juga sudah artinya cukup ya, tidak perlu menambah lagi. Cuman memang ada satu kegiatan nih, ini yang sangat menarik nih. Ini kegiatan yang memang setiap tahun kita adain. Namanya pelatihan peka rescue, peka relawan rescue lah ya. Nah, ini udah kita jalankan dari tahun 2022 nih. Pelatihan peka relawan rescue 1 itu dilaksanakan di Sumedang. Ini sudah menjaring lebih dari 100 peserta lah ya, 100 peserta. Yang kedua, peka rescue atau peningkatan kapasitas rescue relawan rescue kedua di tahun 2023 itu dilaksanakan di Saguling. Ini kita sudah meraih sebanyak 150 peserta juga. Nah, yang ketiga ini insya Allah di 2024 kita akan laksanakan di bulan September insya Allah. Ini yang ketiganya. Yang mudah-mudahan juga banyak peserta yang terlibat. Saya harap sih Wan Umah bisa ikut gabung lah di kegiatan itu. Cuman dari setiap tahun ini apa yang kita agendakan bukan menjadi bagian dari rekrutmen kita. Cuman kita berbagi keilmuan hingga akhirnya komunikasi berkaitan dengan ilmu syar'i tetap kita jalin. Dan komunikasi berkaitan dengan antar lembaga juga kita jalin. Dan memberikan satu bentuk wawasan dan edukasi ya dari berkaitan SAR juga kita jalin ke mereka. Artinya tidak sama dengan ketika kita melaksanakan kegiatan tersebut atau keharusan untuk merekrut ini menjadi bagian penting. Nah, artinya SLI sangat nggak terlalu menggebu-gebu untuk bisa menambah relawan. Yang pasti ketika muncul satu kegiatan setiap tahun ini, saya yakin mereka sudah menganggap bahwa mereka adalah relawannya SLI. Artinya ketika SLI berada di satu kebencanaan, mereka udah pasti merapat. Nah, itu terjadi beberapa kejadian-kejadian sebelumnya. Ketika SLI ada informasi SLI membuka posko ini, alhamdulillah beberapa alumni teman-teman yang sudah ikut belajar bareng sama SLI, mereka hadir dan mereka siap membantu SLI pada saat kegiatan. Alhamdulillah seperti itu sih. Berarti nggak perlu masuk jadi anggota pun bisa untuk membantu. Bisa. Tidak harus terikat lah. Jadi, tidak harus terikat. Iya, tidak terikat karena di SLI sendiri kan secara kebutuhannya belum terlalu signifikan ya berkaitan dengan program yang membutuhkan jumlah SDM yang banyak, nggak terlalu banyak juga. Jadi artinya kalau membutuhkan relawan pada saat terjadi OPSAR atau memang hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan lapangan, alhamdulillah tanpa terikat dengan SLI mereka bisa ikut hadir dan memang malah mengajukan untuk ikut andil dalam kegiatan tersebut. So, Pak, saya bagian apa nih? Nah, loyalnya udah insya Allah sudah terbangun. Loyalitasnya sudah terlihat. Alhamdulillah, ya betul. Terakhir nih Pak, buat penonton yang menonton podcast Diagnosa ini, apa pesan-pesan Pak Aceng untuk masyarakat di luar sana atau umumnya gitu ya Pak, terhadap apa yang Pak Aceng jalani sekarang, terus terhadap apa yang harusnya mungkin mereka tuh ketahui gitu Pak. Saya ada satu saya perlu sampaikan ya. Pertama, kerelawanan untuk kemanusiaan adalah bentuk tindakan altruistik ya, yang sangat berharga, menawarkan bantuan kepada mereka yang paling membutuhkan dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi individu dan masyarakat. Artinya peran serta kerelawanan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Maka tumbuhkanlah jiwa sosialmu, tumbuhkanlah jiwa kemanusiaanmu, maka
akan meraih manfaat yang luar biasa untuk masyarakat. Yang utamanya adalah mencari ridho Allah. Nah, relawan itu tidak mencari pamrih, tapi mencari ridho Allah. Ini sangat harus diapresiasi buat relawan ya, karena mereka tidak mencari pamrih sebetulnya, tapi karena jiwa sosial yang kuat, jiwa kemanusiaan yang kuat, insya Allah pahala dan berkahnya akan kalian dapatkan ketika menjadi relawan. Ikhlas berarti Pak. Ikhlas, betul, ikhlas itu saja. Kuncinya adalah ikhlas, insya Allah. Oke, terima kasih kepada Pak Aceng. Terima kasih sama-sama sudah meluangkan waktunya. Semoga kapan-kapan kita bisa ngobrol bareng lagi. Siap. Atau bahkan kita bisa ikut tadi di kegiatan. Siap. Saya mengundang lah ya. Saya mengundang Wanma untuk bisa ikut tergabung di kegiatan Peka Rescue 3 tahun 2024. Itu akan dilaksanakan di bulan September untuk tanggal dan waktunya nanti kita informasikan selanjutnya. Siap. Terima kasih. Semoga apa yang kita obrolkan atau tadi Pak Aceng sharingkan tuh bermanfaat untuk kita semua. Saya Bayu izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.